Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Kita bersyukur malam hari ini oleh anugerah Tuhan kembali dapat bersama untuk masuk dalam ibadah doa malam kita. Mari kita akan awali ibadah kita malam hari ini, namun terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur sepanjang hari ini Tuhan telah menolong hidup kami bersama. Sebentar kami akan masuk dalam pujian dan penyembahan kami, pimpin dan kuasai hati pikiran hidup kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku
baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, ku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji,
bersyukur. Kami angkat hati kami mengagungkan Engkau. Kami angkat suara kami untuk memuji. Ampuni dan layakkan batin dan hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas dalam nama Yesus, dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, pelanggaran-pelanggaran kami mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah. Haleluya, terima kasih buat hari yang Tuhan. Terima kasih buat hidup kami. Terima kasih dalam nama bersyukur. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, memuji, kami menyembah dalam nama Yesus, dalam nama-Mu ya jamah hidup kami, jamah hati kami. Haleluya, haleluya, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ampuni hidup kami Bapa-Ku.
Layakkan kami itu memuji. Haleluya. Bersyukur. Amin, 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 amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar malam hari ini kita boleh tetap menikmati akan kemurahan Tuhan, dan terlebih kita juga akan bersama-sama untuk menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, bagi kesehatan Bapak Ibu Gembala, para diaken jemaat, pelayan Tuhan, dan seluruh umat Tuhan yang ada, biar semua tetap dalam pimpinan Tuhan. Untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang kita kasihi, kita juga terus doakan agar bangsa kita tetap dalam lawatan Tuhan, bangsa kita tetap dalam keamanan, kedamaian, dan sejahtera, sehingga setiap persoalan yang dihadapi bangsa ini dapat diselesaikan dalam pimpinan Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk Natal kita, untuk pilkada serentak di bulan Desember, biar juga semua dalam pimpinan Tuhan. Malam hari ini dipersilakan Ibu Dwi untuk menaikkan doa. Bapa yang baik, kembali pada malam hari ini kami datang di tempat kudus-Mu ini, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau,
Biarkanlah setiap penyembahan kami ini Tuhan, naik di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadikan kekuatan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami mampu melewati hari-hari ke depan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada beserta dengan kami, dan biarkanlah Tuhan, kami mau terus semakin taat kepada Tuhan, kami mau terus semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, ampuni segala perkataan kami, bibir lidah kami, sikap kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyucikan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami kembali bersatu hati, berdoa, menaikkan setiap doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Biarkanlah setiap doa-doa kami ini Tuhan, Tuhan mau dengar, dan Tuhan sendiri akan menyempurnakan, dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta keluarga, juga untuk Bapak Pendeta Muda Paulus beserta keluarga. Tuhan anugerahi mereka semua dengan hati yang bijaksana, berikan hikmat, kesehatan yang baik Tuhan, sehingga mereka mampu mengembalakan kami, domba-domba-Mu, untuk memiliki iman yang semakin kuat di dalam Tuhan, dan iman kami semakin bertumbuh-tumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan, juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada, diaken jemaat-Mu semua Tuhan, baik yang ada di Lamongan, yang ada di luar kota Lamongan, anugerahi kami semua dengan kasih-Mu Tuhan, anugerahi kami semua dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, berikan kami kesehatan yang baik Tuhan, sehingga kami semua dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita, kami mau terus semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan. Juga untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan tolong jamah mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan kesembuhan yang baik Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat mereka mampu kembali untuk beribadah, mempermuliakan nama Tuhan. Juga untuk anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami persoalan yang sulit, ataupun Tuhan sedang mengalami jalan buntu, kelemahan iman Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang turut campur tangan, memberikan jalan keluar yang terbaik, terlebih memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga mereka semua mampu mengatasi setiap persoalan yang ada, sehingga mereka mampu menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang untuk setiap persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini, biarlah kami memiliki kesatuan hati, ikat kami semua dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga kami tetap, iman kami tetap bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama-Mu Tuhan semakin diagungkan dan permuliakan melalui kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk negeri kami, bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negeri kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua pejabat yang ada Tuhan, anugerahi dengan hikmat, kesabaran Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mereka semua Tuhan mampu mengatasi setiap persoalan yang ada, terlebih dengan adanya persoalan pandemi ini yang sampai saat ini juga belum selesai Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Terlebih juga yang mengatasi pandemi ini Tuhan, para medis, juga tim keamanan yang ada, tim anggota Polri, tentara juga Tuhan. Anugerah mereka dengan hikmat kesehatan yang baik Tuhan, sehingga
permasalahan ini cepat selesai, sehingga kami bisa beraktivitas kembali dengan baik Tuhan. Nama-Mu Tuhan semakin diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Natal yang sebentar lagi akan kami laksanakan Tuhan, bulan depan Desember. Juga Tuhan berikan kami semua panitia yang sudah terlaksana Tuhan. Anugerahi kami semua dengan hikmat marifat dari surgawi Tuhan. Sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Juga untuk pilkada juga yang akan dilaksanakan bulan Desember. Juga Tuhan anugerahi pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Tidak ada Tuhan perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada percecokan Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik. Sehingga nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Negeri kami Tuhan, damai sejahtera sukacita ada dalam negeri kami. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan, permohonan kami Tuhan. Biarkanlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan dan kehendak-Mu saja jadi dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biarkanlah Tuhan kami mau dididik dengan kebenaran firman Tuhan, dan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, anugerahi dengan hikmat dari Tuhan, sehingga semua yang disampaikannya semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama bertemu di dalam doa malam, walaupun masih secara online, walaupun kita juga masih berjaga jarak, tapi kita tahu Tuhan Yesus tetap hadir bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema, larikan dirimu dari hukuman Allah yang akan datang. Tentunya kita semua sebagai anak-anak Tuhan tidak mau mendapatkan hukuman dari Allah, tapi kita rindu supaya berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkinkah seseorang dapat melarikan diri dari hukuman Allah pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali? Kita akan dapat melarikan diri atau terhindar dari hukuman Allah apabila saat ini ya, kita mengambil keputusan, tolong matikan. Puji nama Tuhan, saya kembali ya, maaf ini ada handphone masuk ya. Puji Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita tidak mendapatkan hukuman Allah yang akan datang. Ya. Kita akan dapat terhindar apabila saat sekarang ini kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup ini, kita mau mengambil keputusan ya, kita mau bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dan taat kepada firman Tuhan ya. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat dan menolak Tuhan Yesus, maka kita tidak bisa lari ya dari hukuman Allah. Pasti hukuman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ingatlah, sekarang inilah saatnya, zaman anugerah. Segera kita harus mengambil
keputusan. Ya. Hidup ini adalah pilihan dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus dengan tegas mengambil satu keputusan supaya kita terhindar dari hukuman Allah. Kita terlebih dahulu akan melihat membaca di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, cukup panjang. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ayat yang cukup panjang yang kita baca pada malam hari ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya, luar biasa. Ini adalah kedatangannya yang kedua kali. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan
Tuhan akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya. Domba dan kambing itu sangat berbeda. Yang domba-domba di sebelah kanannya dan yang kambing-kambing di sebelah kirinya. Tentunya kita semua kepingin nanti sebagai domba-domba yang ada di sebelah kanannya. Sebab itu marilah kita mau belajar firman Tuhan pada malam hari ini supaya kita termasuk domba-domba yang ada di sebelah kanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa setiap orang akan menghadap kursi pengadilan Kristus. Nah, tidak ada seorang pun yang luput. Ya, semua baik namanya manusia itu yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, semua akan diperhadapkan di kursi pengadilan Kristus. Nah, dan hukuman Allah terbentang di atas semua orang. Nah, kalau kita melihat satu ayat yang tidak asing bagi kita, yang seringkali juga disampaikan pada waktu saudara kita dipanggil Tuhan, ya, dalam Ibrani 9 ayat 27 itu, ya, semua manusia ditetapkan untuk satu kali mati. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, ya. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan bukan selesai, tetapi sesudah itu dihakimi. Hidup kita yang kita hidupi sekarang ini, nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Dan kita tahu Tuhan Yesus adalah hakim orang yang hidup dan yang mati. Ya. Kalau hakim dunia dapat disuap, yang salah dapat jadi benar, yang benar dapat disalahkan. Tetapi kita memiliki hakim di atas segala hakim, hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus, hakim orang yang hidup dan yang mati. Ya. Dan penghakimannya itu sangat adil dan tidak ada seorang pun yang dapat menyuapnya karena Tuhan Yesus tidak dapat disuap. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 42. Tuhan Yesus hakim orang yang hidup dan orang yang mati. Ya. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah, yaitu Yesus, yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Mari kita yang hidup saat sekarang ini, yang diberikan anugerah ini, ya, jangan hidup kita, jangan kita sia-siakan. Kita mau terus setia kepada Tuhan, memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat yang ke-10, ayat yang pertama. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, puji nama Tuhan. Saya dan saudara yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah tidak ada penghukuman lagi. Kita sudah ditebus segala dosa, kita sudah ditebus oleh darah Kristus, darah yang paling mahal. Ya. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini, setiap pribadi kita. Kita tidak bisa,
aku mau berbuat ini, berbuat itu, ya. Nanti aku nunut sama suamiku, aku nunut sama istriku, yang anak nunut orang tua atau orang tua nunut ke anak, tidak bisa. Setiap pribadi semuanya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-12. Suratan Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, dirinya sendiri. Jadi setiap pribadi itu harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Kita tidak bisa nunut. Ada kata-kata atau peribahasa yang mengatakan surga nunut, neraka katut. Itu sudah tidak ada di dalam konsep firman Tuhan. Dan ini kita melihat di dalam Roma 14 ayat 12 ini, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Tiap pribadi itu harus bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Tuhan. Semua apa yang kita kerjakan, walaupun tersembunyi, orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kita tidak bisa melarikan diri dari hadapannya. Kita lihat di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 10, cukup panjang. Saya bacakan dengan cepat. 139 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Di mana kita berada, di situ Tuhan ada. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan tangannya terus menuntun kita. Tangan kanannya memegang kita. Dan kalau kita dituntun Tuhan, tangan kita dipegang oleh Tuhan, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mari Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita menyadari bahwa setiap orang akan menghadap kursi pengadilan Kristus. Apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita takut kepada Tuhan, kita mau belajar terus taat kepada kebenaran firman-Nya. Lalu patokan pengadilan Kristus itu ditentukan oleh sikap kita terhadap Kristus. Ditentukan oleh sikap kita terhadap sesama dan ditentukan oleh sikap kita terhadap diri sendiri. Ya. Kita akan melihat bahwa patokan pengadilan Kristus itu ditentukan oleh sikap kita terhadap Kristus.
Kita lihat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Satu ayat yang tidak asing bagi kita, dan itu yang harus terus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengasihi Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ya, ini kita harus lakukan, kita praktekkan. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan juga dengan segenap kekuatan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak bisa kita pilah-pilah. Ini firman Tuhan untuk si A, ini untuk si B, ini untuk pelayan Tuhan, ini yang untuk saya. Tidak. Semua firman Tuhan adalah untuk kita, untuk memperbaiki tingkah laku kita, untuk kita terus hidup di dalam kebenaran. Sehingga kehidupan kita benar-benar ditentukan oleh sikap kita terhadap Kristus. Kita mau mengasihi, terus setia beribadah kepadanya. Kesempatan yang ada, ini adalah sebuah anugerah. Biarlah kita mau belajar untuk mempraktekkannya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan sekuat tenaga kita. Dan kita terus setia untuk beribadah kepadanya. Terus waktu-waktu kita pakai untuk mendekatkan diri kepadanya. Terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu ditentukan oleh sikap kita terhadap sesama. Ya. Seperti tadi yang sudah kita baca di dalam Injil Matius pasal 25, kita kembali perhatikan ayat yang ke-40. Itu sikap kita terhadap sesama. Ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Puji nama Tuhan. Apa yang kita kerjakan untuk sesama kita? Kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Lalu seperti ayat-ayat sebelumnya dikatakan, kalau kita memberikan sesuatu untuk saudara kita yang paling hina, mungkin mereka dalam kekurangan, kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Ya, mereka sakit, kita besuk, ya, kita doakan, kita berikan nasihat-nasihat firman Tuhan, ya, sehingga sakitnya dapat disembuhkan oleh karena doa-doa yang kita berikan kepadanya. Ya, kita memperlakukan mereka sedemikian rupa, mengasihi mereka. Dan kalau kita melakukan berbuat sesuatu yang baik kepada salah seorang saudara kita yang paling hina, mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan kita menolongnya, bukan hanya dengan perkataan kasihan-kasihan, tapi dengan perbuatan, dengan tindakan kita lakukan, berarti kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat pandemi seperti ini, banyak mereka yang dalam kekurangan, banyak mereka yang dalam kesulitan. Sebab itu janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan hanya berpangku tangan, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mengerti. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17, kalau kita tahu melakukan perbuatan baik dan kita tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dijauhkanlah hal ini dari kehidupan kita, supaya kita dapat mengasihi satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan kita cuek,
tapi kita harus dapat menjadi contoh teladan yang baik di dalam melakukan perbuatan yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan patokan pengadilan Kristus selain ditentukan oleh sikap kita terhadap Kristus, terhadap sesama, dan juga terhadap diri sendiri. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji nama Tuhan. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Dalam semuanya itu, apa semuanya itu? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, ya, kalau tidak salah pada ayat yang ke-12 dikatakan supaya Timotius tidak boleh direndahkan oleh orang sehingga dia harus jadi teladan. Ya, saya bacakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita yang masih muda, baik kita yang sudah setengah umur, maupun yang sudah lanjut usia, mari jangan sampai kita dianggap rendah oleh seorang pun. Bukan berarti kita mau gila hormat, tidak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, mari kita menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang percaya di dalam perkataan kita, supaya perkataan kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dalam tingkah lakumu, tingkah laku kita harus kita perhatikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Mari kita harus menjadi teladan untuk semuanya ini, sehingga kita terus bertekun, dan dengan demikian menjaga diri kita supaya kita tetap ada di dalam kesetiaan, di dalam keselamatan. Nah, ayat 16 tolong ditayangkan lagi. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, kita harus mengawasi diri kita sendiri, mengawasi ajaran kita yang kita sampaikan, terus bertekun dalam semua yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus ini, untuk kita menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesucian, dalam kesetiaan. Ya, itu terus kita lakukan, ya, sehingga kita dapat menyelamatkan diri sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Apa yang kita sampaikan, mereka mendengarkan, semua orang itu juga boleh mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini yang singkat dan sederhana ini terus dapat menguatkan kita, sehingga kita dapat melarikan diri dari hukuman Allah yang akan datang. Kita tidak masuk dalam hukuman Allah yang akan datang. Kita mau terus setia kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah hakim yang adil. Mari kita mau memperhatikan setiap kehidupan kita, sehingga kita terus hidup di dalam pertobatan Kristus Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi,
Dan mari kita terus mentaati kebenaran firman Tuhan, setia sampai akhir memelihara iman kita. Maka keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita tidak akan lepas dari kehidupan kita. Mari kita perhatikan kehidupan kita, sikap kita, bagaimana dalam kita bersikap terhadap Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terhadap sesama dan diri sendiri. Mari kita perhatikan semuanya ini supaya sekali lagi kita dapat lari atau terlepas dari hukuman Allah. Apa yang dapat kita kerjakan dan selebihnya dengan pertolongan Roh Kudus kita akan sanggup melakukannya. Dan apa yang kita kerjakan untuk sesama kita, memperhatikan sesama kita, berarti kita juga sudah melakukannya untuk Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, malam hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti terus mengalir dalam kehidupan kami. Pujian, penyembahan, syukur kami Tuhan sempurnakan, sehingga dapat menjadi satu persembahan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan mendengarkan dan menjawab satu persatu. Bahkan kalau ada doa-doa yang belum kami naikkan dan itu yang kami butuhkan, Tuhan pun sudah memberkati dan melengkapi. Dan Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan biarlah dengan Roh Kudus-Mu terus menolong kami. Sehingga kami mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus hidup dalam pertobatan. Hidup terus memelihara iman kami. Dan kami nanti akan diperhadapkan dengan kursi pengadilan Kristus. Maka kami tidak akan dalam ketakutan, tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah, tapi hidup yang kekal, surga yang mulia akan menjadi milik kami. Sebab itu biarlah sekarang ini hidup yang kami hidupi, yang kami masih hidup di dunia ini, kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan firman dan Roh Kudus-Mu untuk terus menopang kami, sehingga kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup kami dapat menjadi berkat bagi semua orang, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada, baik yang di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Semuanya Tuhan memberkati satu persatu. Berkat jasmani dan rohani terus melimpah, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan mengakhiri ibadah doa malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah doa malam kita malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Dan kita akan kembali bertemu di dalam ibadah doa malam secara online pada besok Sabtu 6:30 sampai 7:30 malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.